Oke ya, salve, selamat siang ya teman-temanku yang terkasih. Kita akan mencoba melihat ada netizen yang bertanya kepada saya untuk meminta penjelasan tentang predestinasi. Jadi maksud predestinasi itu apa sih? Dan kemudian kenapa ada double predestinasi? Dan kenapa ada diskusi yang begitu panjang antara John Calvin dan ya Protestan pendukung Calvinisme yang mengatakan bahwa Tuhan mempredestinasi seseorang untuk masuk surga dan mempredestinasi seseorang untuk masuk neraka. So, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk mencoba melihat tentang predestinasi, predestini dari Thomas Aquinas versus John Calvin. Ya, dua landasan pijak yang berbeda, sama-sama membaca ayat, tapi toh sampai pada kesimpulan yang membagongkan. Let's begin. Di mana nih? Ya, aku sudah siapkan di sini supaya jangan larut kemana-mana ya. Jadi, saya beri judul pertemuan kita ini predestinasi antara Thomas Aquinas dan John Calvin. Ya, Thomas Aquinas duluan, baru ada John Calvin ya. John Calvin abad ke-16, Thomas Aquinas abad ke-14, 13. Nah, saudara-saudariku, masalah predestinasi yaitu doktrin tentang penentuan ilahi atas keselamatan. Ya, predestin. Destin itu tujuan, pre itu sebelum. Jadi maksudnya ditentukan sebelum, ditujukan sebelum. Ya. Jadi penentuan ilahi atas keselamatan atau kutukan manusia. Dan ini telah menjadi batu ujian paling tajam dalam teologi Kristen sejak masa Bapak Gereja sampai reformasi. Dan ini merupakan misteri yang menyentuh jantung pertanyaan metafisika dan moral. Metafisika dan moral itu bertanya seputar, kalau metafisika bertanya seputar apa itu apa, maksudnya kalau misalnya Tuhan, apa itu Tuhan. Sedangkan moral itu untuk apa, ya, buat apa. Sesudah tahu metafisika, lalu moralnya apa. Apakah manusia sungguh bebas? Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya. Apakah manusia benar-benar bebas? Apakah Allah mencintai semua orang? Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya. Apakah kejahatan dan kutukan itu termasuk dalam rencana kekal dari Tuhan? Ya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Jadi, ya, pada umumnya kita membaca dari kitab suci dan melihat bahwa manusia bebas atau tidak ya ditentukan. Apakah Tuhan itu mencintai semua orang atau dia hanya mencintai sebagian orang dan sebagian dia tidak pusing, dia peduli? Apakah kejahatan dan kutukan itu termasuk dalam rencana kekal dari Tuhan? Misalnya kalau sebentar saya pergi curi sapi di tetangga, itu apakah sudah dikerencanakan oleh Tuhan atau belum? Atau bagaimana, itu kebebasan saya atau itu rencana Tuhan? Jadi ini lebih dari sekedar perdebatan dogmatis ya. Konsep predestinasi ini adalah simpul tempat teologi bertemu. Teologi ini bertemu dengan filsafat ya. Nah, tempat di mana iman harus menjawab tuntunan rasionalitas dan keadilan, akal budi dan keadilan. Ya. Akal budi dan keadilan, ini tulisan tidak dibaca oleh sini ya. Nah, dalam lintasan sejarah evolusi pemikiran manusia ada dua pemikir besar, Santo Thomas Aquinas dan di abad ke-13 dan John Calvin abad ke-16, 3 abad kemudiannya, mengajukan jawaban yang sama-sama menjunjung tinggi kedaulatan Allah, the sovereign of God, tetapi berdiri di atas fondasi metafisis yang berbeda. Jadi landas pijaknya itu berbeda. Ibarat satunya berdiri di atas lumpur, satunya di atas batu karang, begitu. Ya. Keduanya, Thomas Aquinas maupun John Calvin ini percaya bahwa Allah menetapkan dari kekekalan siapa yang akan diselamatkan. Jadi dua-duanya percaya bahwa Allah itu menetapkan dari awal kekekalan itu siapa yang akan diselamatkan. Ya. Tetapi pada Aquinas ada tetapinya. Tetapi pada Aquinas predestinasi itu bersifat teratur, partisipatif, artinya melibatkan kerjasama, dan tertanam dalam struktur kosmik yang rasional. Jadi struktur alam ini bukan random ya, tidak random, tapi rasional, masuk akal, ditentukan.
Sementara pada Calvin, predestinasi itu tampil sebagai ekspresi mutlak dari kehendak ilahi yang tidak terselami, tetap misteri, bahkan hingga mencakup kutukan kekal bagi sebagian manusia. Jadi kamu dikutuk itu pun adalah kehendak dari Allah, ya, ketentuan dari Tuhan. Nah, pertentangan yang ada ini, yang satunya bilang sesuai dengan tatanan kosmik yang rasional, satunya bilang ya itu kehendak ilahi yang tidak terselami. Ini bukan sekedar variasi dari penafsiran Alkitab, bukan. Di balik pertentangan ini tersembunyi dua visi metafisika yang saling bertolak belakang. Ada metafisika partisipasi dari Aquinas yang melihat ciptaan sebagai pancaran dari logos ilahi, dan metafisika voluntaristik dari Calvin yang menempatkan kehendak Allah sebagai ukuran tunggal segala sesuatu, bahkan melampaui kategori kebaikan itu sendiri. Jadi bagi Aquinas, ciptaan ini adalah pancaran dari logos ilahi, seperti sinar memancar. Tapi kalau metafisika voluntaristik dari Calvin itu, kehendak Allah itu ukuran segala sesuatu, satu-satunya ukuran dari segala sesuatu. Bahkan yang baik itu pun tergantung dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang baik, ya baik. Kalau Tuhan bilang tidak baik, ya tidak baik. Tidak ada kebaikan yang objektif. Nah, kita akan menyingkap dan membedah perbedaan mendasar tersebut. Bukan hanya pada level teologis seperti debat-debat selama ini, tetapi secara filosofis, ya, masuk melihat landas pijaknya. Caranya adalah kita mencoba melihat asumsi, maksudnya apa yang diterima sebagai secara metafisika, antropologi, dan epistemologi yang menjadi penopang dari kedua sistem besar ini, sistem Katolik dan sistem Reformat. Jadi kita bisa paham bukan cuma apa yang dikatakan Aquinas dan Calvin tentang predestinasi, tetapi juga mengapa mereka sampai pada pandangan itu. Lalu apa konsekuensinya bagi gambaran kita tentang Allah, manusia, dan dunia. Jadi ini penting kan? Jadi bukan saja melihat apa yang dikatakan Alkitab, apa yang dikatakan Thomas, apa yang dikatakan Aquinas, tapi mengapa? Pertanyaan seperti ini biasanya jarang dijawab dalam perdebatannya. Why do you think like that? Misalnya pertanyaan saya kepada MYM, kenapa kamu pikir bahwa itu harus regresi berulang? Dia bilang, pokoknya saya mau pikir begitu. Tidak bisa jawab. Mari kita lihat yang pertama, basis metafisis atau fondasi metafisika, antara partisipasi dari Thomas Aquinas dan voluntarisme dari John Calvin. Jadi harus ingat, bukan John Calvin tidak murni sola scriptura lalu menemukan double predestinasi. No, itu ada filsafatnya. Jadi untuk memahami perbedaan pandangan Thomas dan John tentang predestinasi, kita harus menggali akar terdalam sistem berpikir mereka, yaitu metafisika. Karena predestinasi bukan hanya soal kehendak Allah, tetapi juga apa itu Allah, apa itu ciptaan, dan bagaimana relasi antara keduanya dimungkinkan secara rasional. Jadi kita harus bertanya, Allah itu apa? Manusia itu apa? Ciptaan itu apa? Lalu hubungan antara Tuhan dengan penciptaan itu seperti apa? Apa hubungannya? Nah, begitu kan? Nah, mari kita lihat Aquinas, metafisika partisipasi dan kesempurnaan supernatural, adi quadrati. Nah, metafisika Aquinas ini bersandar pada warisan Aristoteles, makanya biasa disebut Thomistik Aristotelian atau Aristotelian Thomistik. Jadi warisan Aristoteles ini dibaptis melalui filsafat Neoplatonisme. Jadi urutan evolusi pemikirannya Plato, kemudian Aristoteles, kemudian ada Neoplatonisme. Nah, warisan Aristoteles yang datang melalui Neoplatonisme kemudian ditafsir kembali oleh Thomas Aquinas. Ya, realitas adalah hierarki keberadaan, ordo ensium. Ini warisan Aristoteles yang bertemu dengan Neoplatonisme. Kenyataan atau realitas itu adalah susunan keberadaan, tatanan keberadaan, hierarki keberadaan, ordo ensium. Ya. Tatanan keberadaan itu maksudnya ada yang paling bawah, ada yang naik terus seperti tangga bersusun-susun, ada yang paling tinggi. Nah, semua yang ada ini, yang tadi dalam tangga keberadaan itu, ordo ensium itu, adalah partisipasi dalam actus essendi, mengambil bagian dalam
tindakan keberadaan yang bersumber dari Allah sebagai ipsum esse subsistens, keberadaan itu sendiri. Jadi dalam tangga keberadaan tadi, di atasnya itu ada ipsum esse subsistens, karena dia ada dari dirinya sendiri, maka dia itu ada yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya ada, terus semua yang di bawahnya itu mengambil bagian dari actus essendi, diberikan eksistensi oleh Tuhan sendiri, oleh ada yang sempurna itu. Nah, bagi Aquinas, segala sesuatu yang ada itu tidak berdiri otonom, tidak lepas satu sama lain, melainkan menerima keberadaannya dari Allah, yaitu ada tertinggi tadi, dan diarahkan kepada tujuan terakhir, yaitu bonum commune universi, kebaikan tertinggi dari seluruh ciptaan, yaitu ya Allah sendiri. Jadi sang ada, ipsum esse subsistens, yang kita kemudian kenal sebagai Tuhan ini, memberikan keberadaan kepada segala sesuatu yang ada dan mengarahkannya kepada tujuan terakhir dari segala itu, yaitu Allah itu sendiri, kebaikan, yaitu Allah itu sendiri. Jadi dari Allah kembali ke Allah, sesuai kan dengan teologi Kristen. Nah, dalam kerangka ini, predestinasi adalah bagian dari penyelenggaraan ilahi, providentia Dei, bagaimana Allah mengatur alam semesta. Tatanan rasional yang dengannya Allah mengarahkan semua makhluk menuju tujuan final mereka. Jadi karena kita menerima keberadaan dari Tuhan, kemudian darinya kita berpartisipasi untuk mengarah pada tujuan kita sejati. Nah, dari situ Tuhan menyelenggarakan providere supaya segalanya kembali ke dirinya sendiri kembali, yaitu kebaikan tertinggi. Nah, predestinasi ini berada dalam kerangka providentia Dei. Allah mengarahkan semua makhluk menuju tujuan final mereka. Nah, ini dalam Summa Theologiae Pars Prima, question 23. Aquinas menulis seperti ini. Predestinatio est pars providentiae. Semacam definisi dari predestinasi. Predestinasi adalah bagian dari penyelenggaraan ilahi, providentiae. Allah tidak menentukan secara sewenang-wenang, maksudnya dia bangun tidur langsung, melainkan dalam kebijaksanaan Sophia, dengan memperhitungkan keseluruhan tatanan dunia sebagai suatu keharmonisan antara sebab-sebab utama dan sebab-sebab kedua. Ada penyebab pertama, yaitu Tuhan sendiri, tapi juga ada penyebab sekunder. Ya, misalnya naik mobil, saya naik dan saya bisa sampai ke Soe, tapi ada sopir yang digerakkan oleh makanannya, sopir menggerakkan mesin menggerakkan mobilnya, dan mobilnya bergerak menuju ke Soe, begitu. Itu penyebab sekunder. Tuhan yang bawa saya ke Soe sih, itu kausa pertama, tapi ya dalam rangkaian kausa sekunder. Ya, so ada keharmonisan antara sebab-sebab utama dan sebab-sebab kedua. Jadi, kehendak Allah tidak bersifat merusak rasionalitas ciptaan. Dia tidak mengganggu rasionalitas ciptaan, tetapi menopang dan menyempurnakannya. Jadi, predestinasi bukanlah fiat, ketetapan yang membatalkan kebebasan manusia, tetapi penataan misterius, pengaturan misterius, manajemen misterius, di mana kehendak manusia sungguh bekerja, tapi tetap dalam genggaman rahmat ilahi. Ya, jadi semacam ada lingkaran, kau bergerak di dalam situ. Rahmat ilahi menaungi, menjaga, menyempurnakan. Jadi kelihatan ya, baru pada tempat pertama saya lebih pilih Aquinas ya, keren kan? Bias juga. Nah, mari kita lihat Calvin. Hoi Calvin, homo esa. Calvin itu metafisikanya voluntarisme dan kedaulatan mutlak. Ya, pantas dia pendeta-pendeta pendukungnya itu voluntarisme dan berdaulat mutlak terhadap jemaatnya. John Calvin ini meskipun mengutip Agustinus, sesungguhnya dia lebih terpengaruh oleh arus voluntarisme dari skolastik akhir, zaman skolastik akhir, sesudah Aquinas mereka. Seperti pada William Ockham dan reformator awal seperti Martin Luther. Jadi dia dapat pengaruh dari situ. Dia meskipun membaca dan meneliti Agustinus, tapi lebih banyak dipengaruhi oleh William Ockham dan Martin Luther. Nah, dalam kerangka ini, titik tolak bukanlah pada esse atau telos, bukan pada yang klasik abad pertengahan lagi, tetapi pada
voluntas Dei absoluta, kehendak Allah yang mutlak dan bebas. Jadi kalau Aquinas berangkat dari ada itu sendiri dan tujuan dari keberadaan, John Calvin bangun kehendak Allah yang tidak terbatas, kehendak mutlak Allah. Ya. Nah, Allah bagi Calvin, Allah Calvin itu adalah raja yang tidak tertembus. Luson korek itu raja. Deus absconditus namanya dalam bahasa Latin, yang menetapkan segala sesuatu semata-mata karena dia mau seperti itu. Ya, saya mau apa? Saya kan ikan Allah. Saya menetapkan kau masuk neraka, saya menetapkan kau selamat. Selesai, tidak ada yang protes. Tenang-tenang di situ. Ya kan? Ya memang susah ya jadi Calvin, Tuhannya Calvin. Susah ya percaya Tuhannya Calvin. Jadi bukan karena adanya tatanan kebaikan atau rasionalitas yang lebih tinggi. Ya, kehendak Tuhan itu benar-benar mutlak dan tidak ada sesuatu. Ya. Nah, dalam Institutes, Calvin itu menegaskan seperti ini. Predestinasi adalah ketetapan abadi Allah yang dengannya ia menetapkan nasib setiap orang. Jadi sudah sedikit berbeda kan? Kalau Aquinas tadi itu providentia Dei, Tuhan yang menyelenggarakan segala sesuatu untuk menuju kebaikan tertinggi, yaitu dirinya sendiri. Sementara bagi Calvin itu ketetapan abadi Allah yang dengannya dia menetapkan nasib setiap orang. Jadi kelihatannya dari sini sudah ada nuansa bahwa Thomas Aquinas itu providensia, manajemen yang lebih dinamis, sementara Calvin itu manajemennya keras dan kaku. Ya, Tuhan memanage segala ciptaan ini. Kaku sekali kalau Calvin. Nah, kalau Aquinas menekankan bahwa Allah menghendaki sesuatu karena itu baik, ya, saya mau minum kopi karena kopi baik. Tapi Calvin justru menyiratkan bahwa sesuatu itu baik karena Allah menghendakinya. Ya, jadi kalau Aquinas, saya minum kopi karena kopi itu baik. Saya mau minum kopi karena kopi itu baik. Andaikan saya yang Tuhan, ya kan, saya mau minum kopi karena kopi itu baik. Tapi kalau Calvin itu menyiratkan bahwa kopi itu baik karena saya mau. Kopi itu dia baik karena saya mau. Bisa tangkap ya? Kopinya baik karena saya mau, bukan karena saya mau karena itu kopinya baik. Jadi Allah, ya, bagi Calvin itu bahwa sesuatu itu baik karena Allah menghendakinya. Jadi Allah tidak hanya menetapkan keselamatan sebagian orang, tetapi juga secara aktif menetapkan kebinasaan sebagian yang lain demi kemuliaannya. Allah narsistik ya. Ya, kamu perhatikan ya, kata-kata narsis ini biasa muncul di kosakata orang-orang Calvinis ketika melihat orang lain. Narsis, jadi itu sebenarnya cerminan kosakata teologi mereka sendiri, narsistik. Allahnya Calvin itu Allah yang narsis loh. Dia menetapkan masuk neraka, masuk surga demi kemuliaan saya. Pantas ya. Dari sini akhirnya saya yakin kenapa banyak pendeta Calvin itu narsis sekali. Ini bukan toleransi pasif terhadap kejahatan, tetapi bagian dari dekret aktif. Dekret aktif itu pernyataan yang aktif. Dia bukan toleransi doang, tapi menyatakan secara aktif. Coba mari kita lihat perbandingannya. Inti dari situ. Bisa lihat ya di sini. Coba. Dengar ini. Perbandingannya. Perbandingan antara, ya kita lihat. Aquinas Calvin. Perbandingannya. Bagaimana kita membandingkan Aquinas dan John Calvin secara metafisik. Jadi fondasi metafisika dari Aquinas itu actus essendi, partisipasi ontologis. Actus essendi itu maksudnya tindakan keberadaan, tindakan untuk berada. Partisipasi ontologis itu hanya mengambil bagian secara mendasar. Kalau Calvin itu voluntarisme, voluntas, kehendak, penghendakan isme, begitu. Kehendak ilahi sebagai absolut. Nah, soal hubungan Allah dengan dunia, bagi Aquinas Allah adalah sumber rasional dari segala keberadaan, sumber yang masuk akal ya dari segala sesuatu yang ada. Sementara Allah bagi Calvin itu penguasa mutlak yang menetapkan segalanya.
Ya, saya mencampur-campur sedikit ya. Secara psikologis kayaknya Calvin itu memang haus kekuasaannya, sehingga diproyeksikan kepada Tuhan. Calvin ini kayaknya haus kekuasaan. Dia kan mau masuk seminari tapi tidak tembus, mau jadi imam ya tentu saja tidak bisa, apalagi mau jadi paus. Ya sudah, dia anggap diri sendiri jadi paus dan sampai sekarang dia jadi paus. Itu catatan kaki dari saya. Kemudian soal predestinasi, Aquinas itu predestinasi merupakan bagian dari providensia dan tatanan kosmik. Jadi semacam manajemen ini sudah menentukan seperti itu, bagian dari manajemen Tuhan. Sementara kalau Calvin itu dekret mutlak kehendak Allah, tidak bergantung apapun, suka-suka Tuhan lah, bagasinya begitu. Nah, soal etika dan rasionalitas, bagi Aquinas akal budi ilahi menata dunia, mengatur dunia secara harmonis dan adil. Sementara bagi Calvin, kehendak ilahi itu standar tunggal dari segala nilai. Pokoknya Tuhan mau jadi, Tuhan tidak mau jadi, begitu. Ya. Nah, di sini jelas bahwa kita tidak hanya berhadapan dengan dua model penafsiran Alkitab, tetapi dengan dua paradigma metafisika, dua cara pandang metafisik. Satu yang melihat dunia sebagai panggilan menuju partisipasi dalam kebaikan ilahi itu sendiri, dan satu lagi melihat sejarah sebagai panggung pelaksanaan dekret ilahi yang misterius dan tak terbantahkan. Sadis bukan? Ya, mau pilih yang mana? Ya, nanti kita lihat konsekuensinya, tapi kita istirahat sedikit. Oke, kita lanjut dengan bagian yang kedua dari predestinasi John Calvin versus Thomas Aquinas. Ya, yang berikut ini kita akan melihat konsep Allah dan relasi sebab, relasi dari kausa itu. Maksudnya gagasan tentang Allah dan relasi sebab, hubungan antar sebab, hubungan antar kausa, hubungan antar penyebab. Nah, di Aquinas ada intellectus volens, sementara di John Calvin ada voluntas absoluta. Intellectus volens itu artinya akal budi yang menghendaki, sementara voluntas absoluta artinya kehendak absolut, kehendak mutlak. Nah, kita harus membicarakan predestinasi ini dengan menjawab pertanyaan yang paling mendasar. Siapa Allah itu? Atau apa itu Allah? Tuhan itu maksudnya apa? Siapa dia? Memangnya dia apa dia? Begitu. Juga ada pertanyaan, bagaimana dia bertindak sebagai penyebab atas segala sesuatu. Kalau kita bisa mengatakan Tuhanlah yang menciptakan saya, maksudnya caranya seperti apa, bagaimana dia menciptakan, bagaimana dia bisa seperti itu ya, pertanyaan seperti itu kan. Nah, dalam ranah yang ini perbedaan antara Aquinas dan Calvin menjadi semakin tegas, semakin melebar jurang antara keduanya. Keduanya menyembah Allah yang Maha Kuasa, iya, tetapi konsep tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja terpolarisasi secara radikal. Ya, terpolarisasi. Mari kita lihat Thomas Aquinas, Allah sebagai intellectus volens, bukan tirani kehendak. Dia intellectus yang menghendaki, akal budi yang mau sesuatu. Nah, dalam sistem Aquinas, Allah tidak pertama-tama digambarkan sebagai kekuatan yang memaksakan kehendak, melainkan sebagai intelek murni yang mencintai kebaikan. Dalam Summa Theologiae itu dia menulis seperti ini, voluntas Dei sequitur intellectum. Kehendak Allah itu mengikuti pengetahuannya, mengikuti akal budinya. Artinya Allah menghendaki karena ia mengetahui kebaikan secara sempurna, dan bukan sebaliknya. Dia menghendaki sesuatu, dia tahu sesuatu, maka dia menghendakinya. Dia menghendaki sesuatu, maka nggak tahu kebaikan itu ada. Terbolak-balik, bukan? Ya. Allah menghendaki sesuatu karena dia mengetahui itu sebagai baik. Nah, kalau terbaliknya, Tuhan pokoknya dia menghendaki sesuatu, maka dia harus baik. Jadi semacam satunya pengetahuan duluan, satunya kehendaknya yang duluan. Ya, ini peperangan antara intelektus dan voluntas. Ya. Nah, bagi Aquinas, kehendak Allah itu tidak bersifat arbitrer. Arbitrer itu maksudnya pilih, suka-suka. Pokoknya pilih saja. Pilih saja. Tetapi justru menyatu dengan kodratnya sebagai kebaikan murni. Bonum per essentiam. Jadi setiap tindakan Allah, termasuk predestinasi,
tidak bisa dipisahkan dari kebijaksanaan dan keadilannya. Ya, predestinasi itu tidak bisa terpisah dari kebijaksanaan dan keadilan. Nah, biasanya kritik terhadap John Calvin itu datang dari sini, tidak bijaksana, tidak adil. John Calvin dan predestinasi, double predestinasinya. Dari sini Aquinas menyusun gagasan relasi kausa yang khas, hubungan antara penyebab-penyebab. Allah adalah penyebab utama, kausa prima, yang bekerja melalui penyebab sekunder atau kausa sekunder, termasuk kehendak bebas manusia. Kehendak bebas itu penyebab sekunder. Allah bukan pesaing manusia dalam ruang kehendak, melainkan mensponsori kebebasan itu dengan memberinya dasar ontologis dan arah tujuan. Nah, predestinasi dalam konteks Aquinas ini, pengetahuan dan kehendak Allah yang mengarahkan manusia kepada keselamatan dengan cara yang selaras dengan kodratnya sebagai makhluk rasional. Jadi rahmat Allah tidak menghapus kebebasan, tapi membebaskannya dari kerusakan dosa dan menyempurnakannya. Ya, jadi semacam ada sistem yang mengontrol, yaitu pengetahuan Tuhan sendiri. Ya. Bagaimana dengan John Calvin? Allah sebagai voluntas absoluta, kehendak mutlak, dan itulah sumber tunggal semua kausalitas. Nah, ini sudah beda kan? Kalau Aquinas ada kausa primer dan kausa sekunder. Nah, di John Calvin ada sumber tunggal, semua satu kausa saja. Makanya MBM itu ngotot kenapa harus, kalau Maria harus ini, nenek moyangnya juga. Jadi kita harus paham dari sini ya pola berpikirnya. Jadi berbeda dengan Aquinas, Calvin menempatkan kehendak Allah sebagai prinsip pertama dan terakhir, sonar dan korek, bahkan di atas kebijaksanaan dan keadilan sebagaimana dimengerti oleh akal manusia. Ya. Dalam Institutes, yaitu bukunya yang terkenal ya, The Will of God is the highest rule of justice. The will of God is the highest rule of justice. Kehendak Allah adalah tolok ukur keadilan tertinggi. Jadi bagi Calvin itu, Allah adalah ens tyrannicum metaphysicum. Artinya sesuatu ada yang tiranis secara metafisis. Bukan dalam pengertian moral, tetapi dalam kerangka filosofis. Jadi dia itu tirani metafisikum, ens tyrannicum metafisikum. Allah bertindak bukan karena sesuatu itu baik. Jadi dia menyelamatkan kita bukan karena kita baik, ya, tapi karena dia mau begitu. Jadi kita ini buruk loh, ya. Menurut Calvin ya kita ini rusak total. Ya, Tuhan mau menyelamatkan kita bukan karena kita baik, tapi karena dia mau. Jadi bosong itu bejat total semua. Tuhan mau menyelamatkan sini. Soalnya ada baiknya di situ. Jadi sesuatu itu baik karena Allah menghendaknya. Hanya karena Allah mau maka kamu baik. Tapi di antara dia tidak mau semua, dia tidak mau yang lain. Dia mau beberapa, dia tidak mau yang lain. Bahaya di situ. Tuhan buat habis manusia, lu bertanggung jawab itu. Macam laki-laki tak bertanggung jawab. Inilah inti dari metafisika kehendak murni. Ya. Nah, dalam kerangka ini semua peristiwa di dunia termasuk kejatuhan manusia itu ditetapkan secara aktif oleh Allah. Ya, tidak ada ruang untuk pengetahuan predestinasi seperti dalam Aquinas. Bahkan kehendak bebas manusia bukan hanya terluka, tetapi sama sekali tidak berdaya. Bondage of the will. Dan hanya menjadi alat untuk mengeksekusi dekret Allah. Jadi kita ini hanya jadi boneka pencetnya Tuhan. Tuhan pencet selesai, Tuhan pencet selesai. Buat apa? Biar kor-kor di YouTube Tuhan supredestinasi, baru salah ya salah. Aduh. Model relasi sebab, relasi penyebab, relasi antar penyebab yang dianut oleh Calvin ini cenderung menuju okasionalisme. Occasion itu maksudnya kesempatan ya. Jadi segala sebab kedua tidak memiliki otonomi sejati. Semuanya Tuhan yang atur semua. Itu Tuhan sudah atur semua. Akibatnya bahkan kejahatan dan dosa meskipun secara retoris disebut sebagai diizinkan, sebenarnya ditentukan dalam dekret Allah demi kemuliaannya. Bayangkan. Bagus juga ya. Ada yang tertarik dengan pemikiran ini, silakan. Nah, mari kita lihat perbandingan konseptualnya.
Sifat kehendak Allah itu bagi Aquinas mengikuti intelek, tertib dan rasional. Sementara bagi Calvin mendahului intelek, mutlak dan tak terselami. Prinsip moral, Aquinas Allah menghendaki karena sesuatu itu baik. Calvin sesuatu itu baik karena Allah menghendakinya. Relasi Allah dan ciptaan, Allah sebagai penyebab utama yang bekerja melalui sebab-sebab sekunder. Bagi Calvin, Allah sebagai satu-satunya aktor sejati, cenderung monokausalitas, satu kausalitas penyebaban. Kemudian status kehendak manusia, bagi Aquinas kehendak manusia itu disempurnakan oleh rahmat. Bagi Calvin kehendak manusia tidak berdaya tanpa intervensi mutlak rahmat. Nah, kemudian tempat keadilan dalam predestinasi, bagaimana Tuhan menetapkan tapi bisa tetap adil, ya. Bagi Aquinas diintegrasikan dalam kebijaksanaan ilahi, tapi bagi Calvin itu ditentukan oleh dekret sekalipun tampak bertentangan secara moral, ya. Nah, perbedaan ini cukup dalam, ya, jurangnya cukup lebar. Jika bagi Aquinas Allah bertindak sesuai dengan kodratnya sebagai kebaikan itu sendiri, bagi Calvin Allah bertindak semata karena ia bisa, Makanya jangan heran kalau teman-teman Protestan Calvinis mengatakan bahwa itu kan tertulis jangan membuat bagimu patung. Jadi mereka menyimpulkan patung itu buruk sekali, ya kan? Karena Allah tidak menghendakinya menurut teks itu. Teks itu ditafsirkan seperti itu. Sehingga biasanya dalam diskusi seperti ini saya bertanya, coba berikan alasan di mana buruknya patung. Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu hanya karena Allah melarang membuat patung. Jadi sudah tahu kan bagaimana pengaruh pemikiran Calvin di sini muncul di Protestan yang tidak belajar ini. Jadi yang satu menekankan keteraturan, itu Aquinas menekankan keteraturan, Calvin justru menekankan kehendak yang tidak tertaklukkan. Aquinas membuka ruang bagi rasionalitas iman, Calvin justru meneguhkan keterpakuan manusia pada misteri dekret ilahi. Aneh bin ajaib, ya, tapi ya sudah begitu. Calvin dia mau begitu, ya sudah dia begitu. Udah jam berapa? Oke, jam 1. Terima kasih, cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung tentang apa ya? Bagian ketiga soal ya tadi tentang relasi sebab akibat, siapakah Allah dan relasi sebab akibat. Nanti kita akan lanjut tentang antropologi dan kebebasan manusia. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, udah 41. Oh, bersatunya. Oke, 15 menit lagi kita bisa masuk ke sana. Baik saudara, mari kita lihat bagian yang ketiga. Kita sudah melihat bagaimana itu Allah, hubungan antara sebab, perbedaan yang sudah semakin dalam. Lalu kalau kita sudah melihat Allah, lalu bagaimana dengan manusianya? Dari mana dan manusia dong itu? Bagian ketiga ini soal antropologi dan kebebasan manusia, ya. Jadi pertanyaannya, apakah kemitraan rahmat, kemitraan itu maksudnya kebertemanan, kemitraan rahmat, mengerti kan? Kemitraan rahmat dan pementasan degradasi. Predestinasi itu bukan hanya tentang Tuhan, tapi juga berbicara tentang manusia. Apa itu kehendak, apa itu kebebasan, dan bagaimana manusia bisa bekerja sama atau tidak dengan rahmat ilahi. Dan di sini ada perbedaan Aquinas dan Calvin itu menjadi dua gambaran eksistensial yang sangat kontras, bertolak belakang. Satu menghormati kebebasan manusia sebagai sesuatu yang dikuduskan oleh rahmat, Aquinas. Yang satunya menundukkan kehendak manusia di bawah bayang-bayang kehendak ilahi yang tidak tertolak, Calvin. Nah, bagi Aquinas kebebasan itu disempurnakan oleh rahmat. Dalam sistem ini, Aquinas ini, kebebasan manusia bukan ilusi, bukan juga sisa usang dari dosa asal. Dosa asal ada sisa-sisanya berupa kebebasan, tapi kebebasan adalah bagian dari kodrat rasional manusia, ens rationale, yaitu bagian dari kodrat natur. Nah, itu tetap ada, bagian ini tetap ada bahkan sesudah kejatuhan di Taman Eden itu, meskipun telah menjadi lemah dan rentan terhadap kesesatan. Aquinas membedakan dua jenis kehendak. Yang pertama, kebebasan kodrati, natural, by nature, ya, liberum arbitrium.
potensi untuk memilih berdasarkan penalaran. Jadi kita bisa berpikir lalu memilih. Yang kedua itu kebebasan aktual yang benar, libertas perfecta. Kehendak yang diarahkan dengan benar oleh akal dan rahmat. Dan rahmat ilahi ini tidak memaksa manusia, tetapi menggerakkannya dari dalam sesuai dengan kodrat rasionalnya. Dalam istilah filsafat, saudara-saudari, ini kenapa ini? Ini disebut sebagai sinergisme. Rahmat Allah tidak menggantikan kehendak manusia, melainkan menyembuhkannya dan menyempurnakannya. Istilah dari Aquinas itu gratia non tollit naturam sed perficit. Rahmat tidak menghapuskan kodrat, tetapi menyempurnakannya. Nah, predestinasi dalam model Aquinas ini melibatkan kerjasama manusia dengan rahmat, tanpa mengandaikan bahwa manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bukan. Allah bertindak lebih dulu, gratia preveniens, tetapi respons manusia tetap nyata dan bernilai. Maka hidup moral, doa, dan sakramen bukan teater kosong, tetapi itu adalah jalan partisipasi nyata dalam rencana keselamatan. Ya kan? Tapi bagi Calvin, kebebasan itu terikat kehendak yang dijadikan seperti boneka doang. Sebaliknya ya, dalam antropologi Calvin, kehendak manusia itu telah rusak secara total, bejat total katanya. Akibat dari dosa asal. Jadi tidak hanya melemah, tetapi mati secara rohani. Dan manusia tidak mungkin menginginkan Allah tanpa lebih dahulu dilahirkan kembali secara sepihak oleh rahmat. Menurut saya, Calvin terlalu berbunga-bunga ya, not to the point. Konsep ini dikenal sebagai bondage of the will, perbudakan kehendak, yang diwarisi dari Martin Luther. Nah, dalam kerangka ini, manusia adalah subjek pasif dalam keselamatan. Dia hanya dibangunkan oleh pilihan Allah tanpa bisa berkontribusi secara eksistensial dalam proses tersebut, proses keselamatan itu. Dia tidak ada kontribusi apa-apa, sola fide, sola gratia, sola duduk di pangku kaki, selama di surga. Bahkan iman adalah tanda bahwa seseorang telah terpilih, bukan karena mengapa seseorang dipilih, bukan alasan mengapa seseorang dipilih. Jadi iman itu tanda bahwa kamu sudah dipilih, bukan alasan supaya kamu dipilih. Nah, dia menulis bagaimana maksudnya itu. They are not chosen because they believe, but they believe because they are chosen. Ya, maksudnya mereka bukan dipilih karena mereka percaya, tapi mereka percaya karena mereka dipilih. Aneh kan? Tidak ada ruang bagi sinergi, tidak ada. Makanya kamu sola-solaan saja. Ini adalah monergisme murni. Allah bekerja sendiri dan manusia hanya menerima atau ditolak. Bahkan kehendak yang tampaknya merespon adalah hasil dari tindakan Allah yang sudah selesai sebelumnya. Bayangkan sampai sini sudah bisa tangkap ya. Semua gerak-gerak video-video yang menyerang Pancasila itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Mereka hanya jadi boneka pencetnya Allah. Konsekuensinya saudara-saudari, seluruh kehidupan moral menjadi sekunder ya. Kebaikan, pertobatan, bahkan iman itu sendiri hanyalah tanda, bukan sarana. Jadi semua tindakan manusia kehilangan nilai kausal terhadap keselamatan. Tidak punya makna kesebaban terhadap keselamatan. Dalam istilah filosofis, kehendak manusia tidak lebih dari instrumen dekret ilahi, bukan subjek bebas dalam drama keselamatan. Ngeri sekali ya. Mari kita lihat perbedaan antropologisnya ini, poin-poinnya. Soal pandangan tentang kehendak, Aquinas ini rusak karena dosa. Kehendak manusia itu rusak karena dosa, tetapi tetap memiliki liberum arbitrium. Unsur kehendak yang menyatu pada melekat pada kodratnya. Ya. Tapi Calvin dirusak total, tidak mampu memilih kebaikan rohani, parah sekali, pesimis. Kemudian peran rahmat, Aquinas menyembuhkan dan menyempurnakan kodrat. Sementara Calvin mengganti dan menguasai kodrat yang mati. Nah, model kerjasama keselamatan Aquinas itu sinergisme, sinergia. Allah dan manusia sama-sama bekerja bersama. Sementara kalau monergisme, Allah kerja sendiri, manusia rebahan doang, manusia pasif kan. Kemudian nilai tindakan manusia bernilai sebagai partisipasi dalam rahmat, sementara
Calvin tidak bernilai secara kausal, hanya manifestasi predestinasi. Kemudian konsekuensi eksistensial, ada harapan dan partisipasi aktif dalam keselamatan. Tapi di Calvin itu ketergantungan mutlak dan kemungkinan kecemasan rohani. Ya. Nah, di titik ini jelas bahwa dua doktrin predestinasi ini bukan hanya menyangkut pertanyaan siapa yang diselamatkan, tetapi apa artinya menjadi manusia di hadapan Allah. Ya. Makanya banyak aliran teologis begitu karena itu. Apa artinya menjadi manusia di hadapan Allah? Aquinas mempertahankan martabat manusia sebagai makhluk rasional yang dipanggil untuk merespons cinta, sementara Calvin dalam semangat teologis yang tulus lebih memilih meniadakan kemungkinan kerjasama agar seluruh kemuliaan kembali kepada Allah, tapi dengan harga yang mahal, hilangnya agensi tindakan manusia. Kayaknya banyak filsuf tidak setuju ya, termasuk saya. Oke. Kemudian masih ada bagian 4, 5 dan 6 bagian ya. Tapi saya rasa kita cukup sampai sini dulu, nanti baru kita sambung.